Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatham dari Satria, NPM 19.07.5.0118, kelas 6C PGSD Universitas Muhammadiyah Magelang. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil visum jurnal tentang edutainment skill. Lanjut. Nah, jurnal yang berjudul tentang penerapan konsep edutainment dalam pembelajaran di pendidikan anak usia dini atau PAUD. Lanjut. Yang pertama, konsep dasar edutainment. Nah, pembelajaran yang menarik, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Sebagaimana konsep dasar edutainment adalah upaya agar pembelajaran yang terjadi berlangsung dalam suasana yang kondusif, nyaman, dan menyenangkan. Terkait dengan konsep dasar edutainment tersebut selaras dengan pengertian edutainment itu sendiri. Nah, edutainment terdiri dari dua kata, yaitu education dan entertainment. Education artinya pendidikan, dan entertainment artinya hiburan. Dilihat dari bahasa, edutainment artinya pendidikan yang menyenangkan. Maka dari itu, tujuan pendekatan edutainment dalam pembelajaran adalah agar pembelajaran terasa menyenangkan, sehingga peserta didik merasa nyaman, aman, enjoy, santai, dan kelas tidak terasa tegang, menakutkan, tidak nyaman, terancam, dan atau tertekan. Lanjut. Selanjutnya, prinsip edutainment. Menurut Suyadi, tahun 2010 nomor 228 adalah yang pertama, menjembatani proses belajar dan proses mengajar yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar. Yang kedua, menempatkan anak sebagai pusat sekaligus subjek pendidikan. Pembelajaran diawali dengan menggali dan memahami kebutuhan anak. Yang ketiga, pembelajaran yang lebih humanis. Yang keempat, pembelajaran edutainment berlangsung dalam suasana kondusif dan menyenangkan yang didasari oleh 3 asumsi. Yang pertama, perasaan gembira akan mempercepat pembelajaran, sedangkan perasaan negatif seperti terancam, takut, sedih, merasa tidak mampu akan memperlambat belajar, bahkan menghentikannya. Yang kedua, jika seseorang menggunakan potensi, nalar, dan emosinya secara jitu, maka akan menghasilkan lompatan prestasi belajar. Yang terakhir, dengan menggunakan metode pembelajaran yang tepat, yang mengakomodir gaya dan keunikan belajar siswa, maka belajar akan dapat dioptimalkan. Kemudian, pendekatan belajar edutainment. Dalam metode pembelajaran edutainment, terdapat beberapa pendekatan, yaitu somatik, auditori, visual, intelektual, atau lebih dikenal dengan istilah belajar Safi. Lanjut. Nah, cara belajar Safi. Yang pertama, somatik. Cara belajar somatik adalah pola pembelajaran yang lebih menekankan pada aspek gerak tubuh, atau belajar dengan melakukan
atau berbuat. Yang kedua, auditory, yaitu cara belajar yang menekankan pada aspek pendengaran. Penerapan cara belajar auditory yaitu mengajak mereka membicarakan apa yang sedang mereka pelajari. Kemudian yang ketiga, visual. Cara belajar visual dapat diartikan belajar dengan menggunakan indera penglihat dengan cara mengamati dan menggambarkan. Yang keempat, intelektual, yaitu belajar dengan pemecahan masalah. Jadi, cara belajar intelektual adalah cara belajar yang lebih menekankan pada aspek penalaran dan atau logika. Lanjut. Kemudian yaitu aplikasi edutainment. Nah, aplikasi edutainment dibagi menjadi dua, yaitu alat permainan edukatif atau AP outdoor. Yang kedua, alat permainan edukatif atau AP indoor. Nah, apa itu AP outdoor dan AP indoor? AP outdoor adalah alat permainan yang berada di luar ruangan atau outdoor yang dapat digunakan sebagai sarana untuk bermain yang mengandung nilai pendidikan atau edukatif dan mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak usia dini. AP outdoor dibagi menjadi dua, yaitu AP outdoor permanen dan AP outdoor movable. Nah, adapun aspek yang dikembangkan oleh alat permainan edukatif outdoor ini yaitu fisik motorik, kemudian emosional, kemudian kognitif, dan sosial. Kemudian alat permainan edukatif AP indoor. Jenis AP dalam ruangan, sarana bermain di dalam ruangan, beragam jenis, bentuk, bahannya, buatan, atau alam. Untuk membantu mengembangkan 6 aspek perkembangan anak, dilakukan melalui kegiatan sensori motor, main peran, dan main pembangunan. Nah, sensori motor bertujuan untuk memfungsikan kelima panca indera anak didik seperti perabaan, pengecapan, pendengaran, penglihatan, dan penciuman. Kemudian untuk main peran, untuk meningkatkan kemampuan anak didik untuk berimajinasi, berinteraksi sosial, dan mengekspresikan pengalamannya dalam main peran. Kemudian yang ketiga, main pembangunan, yaitu permainan yang mendukung untuk anak didik untuk mengembangkan dan mewujudkan gagasan atau ide yang ada dalam pikirannya menjadi hasil karya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.